Nggak masalah sih. Udah mulai direkam ya Bapak Ibu? Baik. Udah bisa dimulai? Oh, enggak, silahkan. Silahkan Bu. Enggak, ini Sudah ya? lagi buat ini. Bismillah. Gimana Pak Adam, sudah bisa dimulai? Silahkan Bu. Sudah ya, kita mulai acaranya ya. Suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu, maaf sebelumnya. Jelas, Bu. Jelas Bu. Halo? Jelas, Bu. Udah ya. Maaf sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas Ya. Ibu. Jelas, Oh, jelas. Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sengaja kan kamu takut kelihatan jadinya. alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di hari ini dalam acara pelatihan komunitas media pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya yang terhormat Bapak atau Ibu Ketua Komed Pusat yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Anita. Ibu Anita, apa kabar Ibu? Iya. Ibu Anita, apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Belum ada suaranya, Bunda Anita. Bu Anita belum ada suaranya. Kalau suara saya masih jelas? Iya, Terdengar jelas. suara saya? Iya, sekarang masuk, Bun. Kayaknya nggak usah pakai headset deh. Iya, ada ya. Ibu Anita, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya Kemudian, ya sudah terdengar Bu ya. Ibu sudah mendengar suara saya? Sudah. Ya, oke. Kemudian yang saya hormati Bapak Surmanto Adam yang diwakilkan oleh Ibu Nenden Hernika. Ibu, apa kabar Ibu? Ibu sehat? Ibu Nenden, ada Ibu Nenden? Ibu Nenden sudah terdengar suaranya Ibu? Kemudian yang terhormat juga pemateri kita yaitu Guru Ira ya. Guru Ira, kemudian moderator kita Ibu Lius dan Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Sebelumnya tetap semangat ya Bapak Ibu, walaupun di malam hari kita tetap semangat untuk kegiatan pelatihan malam ini. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan kita semua diberi kesehatan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya selaku pembawa acara, perkenalkan nama saya Happy Rahmawati. Saya berasal dari guru SMP Negeri 1 Cibarusa. Kemudian nanti saya akan didampingi oleh moderator kita yaitu Ibu Lius dari guru SMP 4 Cibitung ya Ibu ya. Ibu apa kabar Ibu? Ibu sudah ada ya Bu ya? Kemudian juga ada di sini Ibu dan Bapak para panitia. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, acara di sini adalah program kerja
Bidang literasi Komet yang dipimpin oleh Ibu Ari Susana dan kawan-kawan. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Komet Bekasi. Dalam hal ini Bapak Surmanto Adam akan diwakilkan oleh Ibu Nenden Hernika. Dengan segala hormat kepada Ibu Nenden, kami persilakan untuk memberikan sambutannya, Bu. Ibu Nenden, ada Ibu Nenden? Ya. Ibu Nenden, silakan. Bu Nenden, Bu silakan Bu. Diterapkan PT itu turunnya juga tidak serentak. Nah, sehingga di sini juga agak menghambat Bapak Ibu guru yang di sekolah ketika akan mengembangkan modul ajar, dan ini juga menjadi sebagai Gimana Bu Nendennya ada? Bu Nenden sudah bisa. Bu Nenden ada Bu? Dilanjut aja kalau enggak. Kalau Oke. Bu Nendennya enggak ada. Kalau Bu Nenden tidak ada ya, baik. Karena Ya. mungkin ada gangguan teknis ya, langsung silakan dengan segala hormat kepada Bapak Ibu Anita. Ibu Anita, silakan Bu sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa bisafa'ati rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur marilah kita limpahkan kepada Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, alhamdulillah pada malam hari ini koordinator, penasehat dan juga pembina dan juga seluruh para PJ
Komet Bekasi dan seluruh para semua yang hadir, yang sama-sama kami cintai. Mudah-mudahan malam hari ini kebersamaan kita memberikan manfaat dalam meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru. Saya diberitahukan oleh pembina untuk memberikan sedikit sambutan dan juga testimoni tentang Komet. Alhamdulillah, saya mendirikan lembaga PAUD Arayan di Parung, Bogor tahun 2015. Pada saat itu saya ingin sekali membuat pendidikan yang bagus dengan harga terjangkau. Alhamdulillah di tahun 2017 saya bisa bergabung dengan Komet. Ya, dari Komet saya belajar tentang media pembelajaran, tentang literasi gitu. Di tahun 2019 alhamdulillah mendapatkan juara media pembelajaran di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan juga terpilih sebagai Gupres di tingkat kabupaten dan juga juara Kaulinan Barudak di tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya saya di Komet itu memberikan ilmu yang luar biasa. Hanya Komet yang memberikan ilmu yang luar biasa secara gratis gitu. Jadi selamat datang kepada guru semua. Ayo cintai Komet, terus belajar bersama di Komet. Insya Allah tanpa terasa kompetensi diri kita pasti akan meningkat. Seperti itu. Saya di tahun 2019 diawali dengan menjadi PJ Bookshare atau literasi ya. Kemudian lanjut menjadi koordinator Bogor, dan di tahun 2021 kemarin menjadi pembina Komet Bogor dan juga Depok, serta menjadi pengurus pusat. Tahun ini saya diamanahi untuk menjadi pembina Komet Jateng. Gitu. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh guru di Komet Bekasi. Insya Allah dengan sesuatu hal yang baru, lahir yang baru, insya Allah akan menjadi luar biasa. Dan Komet akan memberikan peningkatan ilmu yang luar biasa kalau misalnya bismillah dengan niat yang ikhlas untuk belajar, kosongkan gelas kita, insya Allah ilmu akan terus bertambah. Jadi selamat bergabung, mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan menjadi amal jariah kita untuk kita dan juga untuk generasi bangsa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anita yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, sambutan yang berikutnya silakan Bu Nenden, sudah bisa memberikan sambutan Bu. Bu Nenden, suara saya terdengar Bu? Bu Nenden. Unmute-nya dibuka, Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu Nenden? Alhamdulillah. Bu Nenden mungkin gangguan susah ya? Gangguan sinyal. Sinyal ya. Oke, kalau Bu Nenden tidak bisa, kita lanjutkan saja acaranya ya Bapak Ibu ya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian informasi. Di sini acaranya nanti akan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh moderator kita Ibu Rius ya Bu ya, dari SMPN. Kemudian bagus kok, orang punya rumah orang kayak saya. Sebenarnya dimutin dulu ya Bu ya. Yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Mars Komet. Menyanyikan lagu Mars Komet, silakan Pak siapa Pak Adam ya, operatornya siapa? Operator.
Menyanyikan lagu Mars Comet bisa dilaksanakan atau tidak Pak Adam? Bentar Bu, ini masih saya putarkan dulu. Oh iya, nanti oke, sambil menunggu sedang oleh teknis ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, nanti tata tertib akan dibacakan oleh moderator ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang apa namanya tanya jawab dan berikutnya. Gimana Bapak sudah siap untuk lagu Mars Comet-nya? Oke, sebentar Bu. Oke, belum. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, acara pelatihan komunitas media pembelajaran Bekasi tahun 2022 ini semoga memberikan banyak manfaat untuk kita ya. Semoga kita menambah ilmu ya. Hari gini kan temanya aja kan literasi digital ya. Digital library gitu ya. Udah saatnya kita berubah ke literasi digital. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti oleh moderator dan narasumber kita, Guru Ira ya, yang akan lebih mendalam tentang literasi digital. Bagaimana Bapak Adam sudah siap? Sudah siap? Oke. Ya. Nyanyikan lagu Mars Comet. Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Silakan Bu. Oke, terima kasih sudah ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, acara yang berikutnya yaitu materi digital library yang akan dipandu oleh moderator kita Ibu Lius dari SMP Negeri 4 Cibitung dan Guru Ira. Dengan segala hormat kepada Ibu Lius dan Ibu Ira kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik? Alhamdulillah, senang sekali. Iya, alhamdulillah. Ya, senang sekali. Perkenalkan, saya Lius Niarti, saya guru di SMP Negeri 4 Cibitung yang akan memandu kegiatan pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta webinar Digital Library yang merupakan pribadi-pribadi yang hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kali ini.
Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan tata tertib pada webinar malam hari ini. Yang pertama yaitu peserta mengikuti kelas yang sudah didaftarkan. Yang kedua, peserta mengisi daftar hadir dan evaluasi. Ketiga, peserta mengikuti kelas dari awal hingga akhir. Yang keempat, peserta mengerjakan tugas yang diberikan oleh narasumber. Kelima, peserta boleh mengajukan pertanyaan pada saat pelatihan berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Keenam, peserta hendaknya kooperatif dan aktif selama pelatihan berlangsung. Dan yang terakhir adalah peserta yang mengikuti pelatihan selama 3 JP akan mendapatkan sertifikat. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan profil dari narasumber kita. Saya share screen profil dulu ya Bapak Ibu. Pak Handoko bisa tolong di-share profil Ibu Ira. Pak Handoko. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Handoko men-share screen biodata dari Ibu Ira, saya akan sedikit memberikan tentang digital library. Digital library bisa diakses dimanapun, atau lebih dikenal anak muda zaman sekarang adalah mobile library, yaitu sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang bisa diakses dengan teknologi canggih mengikuti perkembangan zaman saat ini. Ya, Bapak Ibu, baik. Pak Handoko. Suaranya nggak terdengar, Bu. Halo, terdengar? Terdengar. Boleh langsung aja diberikan ke Bu Ira, biar waktunya nggak. Iya. Iya, Ibu Ira dipersilakan untuk memberikan materi pada malam hari ini. Iya. Terima kasih Bu Lius. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Heti. Mohon izin ya, ini senior-senior saya banyak di sini nih. Saya jadi deg-degan. Ada Bunda Roro, ada Bunda Anita, ada Pak Handoko, dan mungkin ada yang lainnya ya. Masya Allah, terima kasih sudah menemani di sini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman, rekan-rekan di Komet Bekasi ya, Masya Allah. Senang banget bisa berkunjung ke Bekasi ya, main-main di Bekasi, meskipun kita masih ketemu lewat virtual ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa secara nyata ya, Bu Lius ya. Iya, Ibu. Baik. Saya langsung aja ya, mulai ya. Iya, silakan dimulai. Terima kasih. Ada berapa? Masya Allah, partisipannya ada 48 ya, 49 termasuk saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini kan banyak yang tutup kamera ya Bu Lius ya. Saya mau ngecek kehadirannya dulu nih. Teman-teman semuanya benar ada di sini nggak nih? Saya mau ajak teman-teman jalan-jalan dulu nih. Kita main game dulu sebentar ya, Bapak Ibu ya. Jadi gini. Seru pasti. Bapak Ibu mungkin sebagian besar ada di Bekasi ya. Dan saya sekarang ada di Depok. Kita deketan ya, insya Allah ya. Nah,
besok kan hari libur ya Bapak Ibu ya. Saya pengen nih ajak Bapak Ibu semua rekan-rekan jalan-jalan. Jalan-jalannya mungkin ke tempat yang dekat dulu aja ya, karena masih pandemi, kita ke Bogor dulu ya. Jadi di Bogor tuh ada komet yang paling senior, namanya Komet Bogor. Jadi nanti kita bisa silaturahim ke sana, sharing diskusi. Nah, besok saya mau ajak jalan-jalan nih Bapak Ibu semua nih ke Bogor ya. Nah, supaya kita hemat ya, tidak mengeluarkan banyak biaya, saya harapkan kita semua membawa bekal masing-masing. Nanti kita makan sama-sama ya, makan rame-rame, jadi potluck kayak gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa nyambung ya, dimulai dari saya dulu ya. Nah, saya Ira, saya mau ke Bogor. Saya akan membawa ikan. Silakan Bapak Ibu. Bagi yang makanannya sesuai, itu akan saya ajak. Tapi kalau yang belum sesuai, nanti nggak jadi diajak. Oke, boleh silakan tulis di kolom chat. Bapak Ibu tuliskan namanya, lalu akan membawa apa. Saya ulangi ya. Saya Ira, saya akan membawa ikan. Oke, silakan. Yuk, yang memang sudah hadir dan besok mau ikut jalan-jalan ke Bogor, boleh silakan tulis di kolom chat namanya siapa, mau bawa apa. Mangga. Baik, sambil saya bacakan ya, siapa ya yang sudah sesuai ya. Saya Rima akan membawa nasi. Wah, Bu Rima belum bisa diajak nih Bu Rima, belum pas. Tatap akan membawa nasi timbel. Oke, saya ambil timbelnya ya. Pak Tatap diajak nih. Pak Tatap atau Bu Tatap nih? Maaf. Ya, bisa ikut. Meli akan membawa mie goreng. Ya, Bu Meli, asik ikut nih. Saya Dede dari Bekasi mau jalan-jalan ke Bogor bawa nasi. Ya, Bu Dede belum diajak nih Bu Dede. Coba bawa makanan yang lain ya. Aisyah mau membawa apel. Nah, Bu Aisyah boleh ikut. Umi bawa ikan. Wah, belum tepat nih Bu Umi nih. Terus Bu Diah mau bawa dodol. Enak benar. Bu Diah boleh ikut Bu Diah. Ayo yang lain. Bu Lius mau bawa apa Bu Lius? Bu Heti atau yang lain? Saya Dwi Purwo mau bawa sambal. Belum tepat, Pak. Bu ya maaf. Amel mau bawa sambal. Belum tepat. En bawa emping. Ya Bu En boleh. Oke. Bu Sugi mau bawa tempe. Belum tepat Bu. Oh, Bu Tatap, oke. Pak Supardi, bawa ikan asin, belum tepat, Pak. Bu Anita, Bunda Anita ya ini ya. Bawa rujak, belum tepat, Bun. Belum masuk kriteria. Desi, bawa sambak. Bu Jujun, bawa tahu. Wah, banyak banget ini. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Saya Ira, saya akan bawa ikan. Nah, rekan-rekan mau bawa apa nih nanti nih? Kris mau bawa kerupuk ya. Pak Kris atau Bu Kris nih sudah tepat. Sip. Gimana? Udah ada yang ngerti belum maksudnya? Kayaknya kalau yang benar ngerti ya. Yang belum tepat mungkin masih bingung. Anita akan bawa tahu, belum tepat Bun. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi menjawab nih. Tandanya hadir ya, meskipun tutup kamera nggak apa-apa. Mungkin ada yang sambil rebahan, ada yang masih dasteran atau yang lain-lain, nggak apa-apa ya Ayah Bunda ya. Yang penting bisa mengikuti dan nanti bisa praktek juga ya. Oke, terima kasih banyak nih. Saya keep dulu ya, nanti baru dikasih tahu di akhir ya. Kata kuncinya apa? Yang udah tahu diem dulu ya. Nanti di akhir dikasih tahu. Oke, terima kasih sudah hadir. Berarti benar-benar hadir nih, sudah on. Baik, Bu Lius, saya izin share screen ya. Boleh. Iya. Ya, kemarin teman-teman di Bekasi minta saya isi tentang digital library ya, perpustakaan digital. Atau mungkin virtual library. Cuma di sini mungkin saya kasih judulnya justru agak panjang. Optimalisasi perpustakaan digital dalam meningkatkan minat baca siswa. Ya, di sini saya hanya sharing aja ya rekan-rekan ya gitu.
Jadi dari apa yang memang sudah pernah saya buat gitu, mencoba berbagi praktik baik seperti itu. Jadi nanti kalau memang rekan-rekan ada yang ternyata sudah pernah mencoba gitu ya, atau mungkin lebih keren lagi dari apa yang pernah saya lakukan gitu ya, lebih bagus lagi, nanti boleh menambahkan ya. Jadi kita di sini memang belajar sama-sama gitu. Ya, tadi mungkin nggak apa-apa Bu Lius, mungkin tadi profil belum sempat tersampaikan, jadi saya kenalan sendiri aja ya. Boleh. Ya, oke. Saat Boleh. ini saya ngajar di SDIT Mutiara Islam dan diamanahkan juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Terus untuk itu amanah yang ininya ya, utamanya ya. Yang lain-lainnya ada di Komet Depok dan Palembang sekarang nemenin teman-teman yang ada di sana. Terus di KGB Depok juga, Komunitas Guru Belajar Depok, di Ritlot Depok juga, dan di GEA Indonesia. GEA ini jadi kalau teman-teman rekan-rekan mau diskusi sesuatu yang berbau lingkungan gitu ya, khususnya tentang ekobrik, bisa ya nanti kita belajar sama-sama, diskusi sama-sama gitu. Jadi memang kalau di GEA ini fokus tentang menyelamatkan plastik bekas konsumsi kita, seperti itu, biar menjadi benda yang memang bermanfaat dan bisa digunakan berulang kali, yaitu ekobrik sendiri. Ini kita lewatin aja ya. Di sini ada kalimat yang bagus dari Jim Trelease. Beliau ini yang penemu ya, bukan penemu ya, istilahnya yang memang menyebarkan read aloud ya, pembaca nyaring. Jadi di bukunya itu di Read Aloud Handbook ada kalimat seperti ini. The more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Jadi semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita ketahui ya, itu ya membuat kita bertumbuh dan bertumbuh seperti itu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu udah tahu juga ya semuanya ya. Jadi ini ada beberapa literasi yang memang literasi dasar supaya kita, anak-anak kita bisa bertahan di zaman seperti sekarang ini, ya. Nah, di sini ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, finansial, dan juga literasi budaya dan keluargaan. Nah, apalagi bentar lagi kan memang ada kurikulum prototipe ya, meskipun itu belum menjadi kewajiban buat semuanya, bisa berupa pilihan gitu ya, tapi untuk sekolah-sekolah penggerak khususnya itu memang seharusnya menggunakan itu. Nah, untuk literasi ini, ya ini jadi poin yang penting juga di kurikulum prototipe itu. Ya. Nah, saya mau menyampaikan ini sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi fakta literasi berdasarkan PISA ya untuk negeri kita Indonesia gitu. Jadi kita pernah ikut PISA yang memang itu pesertanya adalah murid-murid usia 15 tahun pada 3 bidang utama, matematika, sains, dan literasi. Nah, di tahun 2018 itu di PISA yang terakhir itu peringkat kita itu ini menyedihkan ke-74 dari 79 negara. Jadi bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu ya, kemampuan bacanya rendah sekali seperti itu. Dan kalau dilihat secara keseluruhan gitu ya, nilai tes PISA Indonesia juga stagnan selama 18 tahun. Dari tahun 2000 hingga tahun 2018 itu nggak ada kemajuan gitu, bahkan bisa dibilang mundur seperti itu. Nah, PISA ini diselenggarakan oleh OECD gitu ya. Jadi kesimpulannya itu ada hubungan. Nah, OECD ini sebuah lembaga gitu. Jadi kesimpulannya itu ada hubungan antara output pendidikan sebuah negara dengan pembangunan negara tersebut. Jadi pendidikannya seperti apa akan berpengaruh ke pembangunannya. Itu ya, dengan keadaan. Nah, di sini ada kata-kata dari Mas Nadiem, Mas Menteri, gitu ya. Jadi kenapa sih harus ikut PISA gitu ya? Ya ini sebagai indikator gitu. Kita tidak mungkin mengetahui apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lanjutkan, kalau kita tidak mendapat perspektif dari luar. Apakah itu dari luar sekolah kita, luar kelembagaan, atau luar negara kita. Nah ini ya, kelihatan nggak nih? Indonesia di sini nih, peringkatnya ya. Gitu. Kalah dengan negara-negara yang lainnya. Di sini Cina yang pertama ya, Singapura, terus ada Cina yang Makau ya,
dan lain-lain sebagainya. Nah, berikutnya ada hasil selain dari PISA dari aksi, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Jadi ini dirancang mirip sama PISA ya, tapi khusus di Indonesia. Nah, ini mengukur kemampuan matematika, sains, dan membaca Indonesia. Nah, di sini terlihat nih presentasi kemampuan siswa sekolah dasar ya untuk SD ya di tahun 2016 itu. Yang ungu nih yang kurang. Nah, jadi terlihat sekali membacanya, sainsnya, dan matematikanya. Kurangnya lebih besar. Nah, kelebihan. Ya, ini tantangan literasi kita Bapak Ibu ya. Nah, kita sebagai seorang guru yang memang punya peran sangat penting ya. Jadi ujung tombak gitu ya untuk membangkitkan literasi bagi siswa peserta didik kita. Nah, tantangannya apa aja? Pornografi, berita bohong gitu ya, hoax ya. Jadi banyak banget kan sekarang ya hoax di mana-mana. Nah, kita sebagai seorang guru nih harus literat secara digital juga ya. Hati-hati kalau memang menerima pesan, chat gitu ya, di WA, di Instagram, di Telegram atau dimanapun, jangan terlalu mudah untuk mempublikasikan kembali, jangan terlalu mudah untuk share kembali gitu ya. Harus dicek dan recheck dulu ya, ini benar nggak beritanya gitu. Jangan sampai kita guru tapi justru kita mencontohkan menjadi guru yang suka menyebar hoax gitu ya. Terus ujaran kebencian ya, banyak juga nih sekarang, penipuan, kecanduan, perundungan atau bullying, dan pemangsa anak. Nah, ini tantangan literasi di zaman sekarang. Banyak sekali. Lalu fakta membaca. Nah, jadi faktanya belajar membaca itu pelajaran yang kompleks, yang rumit ya, yang tidak sederhana gitu ya. Banyak anak-anak yang bahkan sudah sampai usia kelas 6 SD gitu ya, ada teman saya yang punya murid sampai kelas 6 SD, itu ada yang masih belum bisa membaca gitu. Karena memang kalau tidak diajarkan dengan cara yang menyenangkan gitu ya, cara yang menggembirakan gitu, nah itu menjadi sesuatu yang bagi anak itu susah gitu, susah sekali seperti itu. Dan yang kedua, belajar membaca itu tidak terjadi dengan sendirinya, nggak otomatis tiba-tiba baca, tiba-tiba bisa, harus distimulus, harus dirangsang gitu ya, harus diajarkan. Terus yang ketiga, belajar membaca perlu perencanaan mengajarkan bagian-bagian keterampilan dari membaca itu sendiri ya. Jadi ada keterampilan membaca. Nah, ini ada tekniknya tersendiri ya. Nah, ini dari Pak Jim Trilis lagi. Nah, lihat dari tantangannya, fakta-fakta yang tadi kita sudah sampaikan gitu ya. Jadi ternyata memang perlu cara yang menyenangkan untuk menjadikan manusia mau membaca. Ya, seperti itu. Nah, di zaman pandemi seperti ini kan kita dari awal tahun 2020 Bapak Ibu ya, itu sudah mulai ya melakukan pembelajaran secara online gitu ya. Meskipun sekarang nih alhamdulillah ada yang sudah mulai tatap muka gitu ya. Sama kayak di tempat saya nih di Depok gitu ya. Kemarin tuh senang banget pas tanggal 24 Januari kita sudah diizinkan kembali untuk tatap muka secara 100%, tapi pekan ini karena kasusnya meningkat lagi gitu ya, akhirnya yang PTM jadi galau gitu ya. Akhirnya banyak yang harus kembali ke PJJ lagi, blended lagi gitu ya. Terus bahkan yang SMA dari Dinas Pendidikan Jawa Baratnya sudah dikeluarkan SE-nya ya gitu untuk PJJ secara full kembali seperti itu ya. Nah, kalau kita nih yang di SD belum ada perwalnya memang dari Dinas Kota Depok, cuma ya jadi bikin deg-degan gitu. Otomatis kita harus kembali ke PJJ lagi kemungkinan gitu ya, atau blended seperti itu. Kalaupun PTM ya belum bisa benar-benar 100% seperti yang diharapkan kemarin seperti itu. Nah, jadi ketika kita teknis pembelajaran seperti ini itu kan tantangan banget ya, tantangan banget untuk membentuk siswa kita menjadi seperti apa yang kita harapkan gitu ya. Target-target banyak yang tidak tercapai gitu ya. Standar-standar baik yang diturunkan gitu. Terus kita juga nggak bisa mengontrol secara penuh ke mereka gitu. Harapannya, targetnya pengen siswa kita menjadi orang-orang yang literat gitu ya. Kemampuan literasinya tinggi,
semangat membacanya besar gitu ya, tertarik sama bukunya itu luar biasa gitu. Tapi dengan kondisi yang sekarang, dihadapkan dengan kondisi sekarang, itu rasanya agak sulit gitu. Nah, makanya kita sebagai seorang guru ya, mau di TK, SD, SMP, SMA gitu, di jenjang manapun, memang harus kreatif gitu ya, harus kreatif dan mencoba berbagai macam cara supaya bisa memberikan sesuatu yang bermakna ke anak-anak kita, sesuatu yang memang itu pas dengan kebutuhan mereka, seperti itu. Nah, di sini kita mau mencoba untuk bikin perpustakaan digital yang itu ya sederhana sebetulnya gitu ya, sederhana sekali. Nah, apa sih perpustakaan digital? Tadi mungkin sudah disampaikan ya sama Bu Lius atau Bu Hetty gitu ya. Jadi perpustakaan yang memang punya koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan yang bisa diakses dengan komputer ataupun dengan smartphone kita, ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, sebetulnya banyak sekali. Di sini saya tampilkan hanya beberapa saja contoh aplikasi perpustakaan digital yang memang itu sudah tersedia untuk kita ya, yang bisa kita gunakan, langsung kita gunakan, kita download aplikasinya. Ada juga yang memang berbasis web gitu ya, tanpa perlu download aplikasinya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu ya, digunakan, dimanfaatkan untuk menambah hasanah siswa didik kita ya, kemampuan literasinya biar lebih meningkat seperti itu. Kita rekomendasikan ke mereka, jadi nanti bisa dibuka-buka nih, ada Let's Read. Nah, Let's Read ini yang paling favorit untuk saya dan teman-teman di Read Loud ya, karena memang Let's Read ini dia menyediakan bukunya itu bisa diunduh Bapak Ibu ya, bisa di-download secara gratis, free gitu ya, tanpa perlu bayar gitu ya. Seperti itu. Jadi Let's Read ini memang ya memfasilitasi sekali gitu. Dan kalau kita di komunitas Read Loud itu sering ngadain acara, Let's Read ini salah satu ini yang sering memberikan sponsor gitu ya. Jadi ini bisa jadi info buat Bapak Ibu ya, kalau mau ngadain acara silahkan hubungi Let's Read. Ini mereka tuh senang gitu kalau jadi sponsor gitu ya, seperti itu. Dan tersedia dalam berbagai bahasa. Nah, itu yang menyenangkan juga. Gitu. Terus ada lagi yang lain, ada Storyline Online gitu ya. Ini isinya video-video streaming para seleb luar negeri ya, yang memang membacakan buku-buku. Ada juga animasi-animasinya ya, bagus banget. Terus ada Literasi Cloud ya. Ini bukunya juga banyak sekali ya. Terus ada video pembelajarannya juga yang bisa membantu guru gitu ya. Jadi kalau memang kita lagi nggak sempat bikin video gitu, atau butuh pencerahan, butuh sumber yang lain, silahkan dibuka-buka nih Literasi Cloud ya. Ada juga Oxford Owl ya. Tersedia ini bukunya untuk anak-anak usia 3-11 tahun ya. Terus banyak juga aktivitas yang menarik di sini, ada games-games ya. Ya, itu bisa dibuka nanti sama Bapak Ibu ya. Terus ada Net Geo Kids. Nah, ini menarik banget. Jadi interaktif, colorful, bisa mengakses majalahnya Geographic Kids ya, National Geographic. Terus game online, bisa juga mengunduh artikel-artikelnya ya. Terus ada Starfall. Ya, di sini memang khusus untuk anak-anak yang belajar bahasa Inggris gitu. Usia TK hingga grade 3 ya, Bapak Ibu ya, silakan. Nah, ini saya coba screenshot tampilannya ya, gitu nanti mungkin bisa dibuka. Ini yang lama sih sebenarnya tampilannya, ada yang baru. Ini seperti ini. Nah, ini nanti boleh silakan dibuka-buka, memang digital library atau virtual library yang memang sudah tersedia sebetulnya buat kita gitu ya, memanfaatkan. Nah, ini ada lagi yang lain, ada Paperpush. Mungkin salah satu dari ini Bapak Ibu sering buka gitu ya, sering manfaatkan gitu. Di sini ada Paperpush, terus kita bisa meminjam bukunya gitu ya, dengan judul yang sangat beragam di situ, buku-buku favorit ya. Dan memang harus cepet-cepetan sih, kadang suka nggak kebagian gitu ya. Terus ada Ipusnas gitu. Ada juga Isantri. Ini dikeluarkan oleh Kemenag ya, untuk para santri supaya
tetap bisa baca buku. Ya, tapi tetap sih boleh untuk siapa aja. Ada juga iJakarta ya yang memang dibuat oleh namanya Perpustakaan Jakarta ya, perpustakaan daerahnya. Terus Wattpad, mungkin Bapak Ibu yang suka nulis, sering nulis, sepertinya nggak asing ya dengan aplikasi ini ya, Wattpad ya. Gitu. Jadi di sini kita bisa juga membuat dan menerbitkan buku sendiri dan bisa membangun perpustakaan kita secara gratis. Ada juga e-perpus. Nah, di sini ada deretan buku-buku keluaran penerbit dan penulis papan atas gitu ya. Jadi silakan dibuka-buka, dibaca-baca. Dan Kemendikbud juga ada ya, saya lupa namanya, rumah apa ya. Itu perpustakaannya juga. Itu bukunya menarik. Jadi ketika kita klik ada suara kayak buku dibuka kres gitu. Menarik banget. Tapi belum saya masukkan di sini. Ya, ini contoh-contoh sebagian kecil aja, sebetulnya masih banyak seperti itu. Nah, sekarang di sini kita mau coba gitu ya, membuat perpustakaan digital sendiri gitu, yang memang itu suaranya kalau memang mau dibacakan gitu ya, dibacakan secara nyaring gitu ya, read aloud ya, suaranya suara kita sendiri gitu ya. Terus bukunya juga memang kita yang scan sendiri misalnya, atau kita punya buku yang memang bentuknya PDF, entah itu buku kita sendiri, tulisan kita misalnya buku solo, antologi, atau memang buku orang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam nih ya, platform ya, bisa pakai Google Slide, bisa pakai Canva, bisa pakai PowerPoint, bisa juga pakai Google Slides. Ini yang saya tahu ya. Jadi mungkin rekan-rekan di sini bisa jadi nanti cari-cari lagi dan ternyata ada platform yang lain yang bisa digunakan selain daripada ini. Gimana? Siap untuk praktek? Ada yang menggunakan laptop nggak sekarang? Atau pakai HP semua? Ada yang pakai laptop? Kalau pakai laptop boleh langsung ya dibuka ya sama-sama ya. Gimana Bu Lius? Ya. Ya. Iya Bapak Ibu, itu tadi adalah pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ira, sangat menarik sekali ya. Ya, jika Bapak Ibu ingin bertanya, boleh tekan tombol raise hand ya, kemudian aktifkan kamera dan mikrofonnya. Ya mungkin sebelum dilanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dulu, atau mau menambahkan juga boleh ya rekan-rekan ya Bapak Ibu ya. Ya. Setelah ini kita coba praktek sama-sama. Kebanyakan pakai HP katanya Ibu itu. Oh gitu, oke nggak apa-apa. Nanti Iya. kan ini ada rekamannya Bu Lius ya. Nanti Iya, ada. rekamannya bisa di-share ya, atau mungkin bisa dimasukin ke YouTube dulu, jadi nanti bisa dilihat YouTube Komet Bekasi gitu ya. Bisa. Karena memang setelah ini nanti ada amanahnya ya, ada tantangannya ya, ada challenge-nya ya, untuk ikut serta membuat gitu. Karena memang nggak bisa dibuat langsung jadi sekarang sih Bapak Ibu, kan harus merekam suara dulu. Kalau memang nanti mau ada rekaman suaranya ya gitu. Kalau sekarang mungkin kita coba bikin halamannya dulu gitu, Bapak Ibu coba bikin halamannya. Baik. Ya Bapak Ibu, silakan dicoba. Ini ada aplikasi-aplikasi penunjangnya ya gitu. Jadi ada Flipping Book ya. Terus perekam layar yang di HP juga cukup ya. Terus nanti kita masukkan ke YouTube ya. Terus bisa juga ke Google Drive ya. Ini pilihan ya, YouTube atau Google Drive. Ada waktu itu saya pernah masukin ke YouTube ya videonya, tapi ternyata ada yang nggak bisa dibuka gitu ya. Ada yang nggak bisa dibuka. Saya sempat bingung ini kenapa gitu ya. Saya pakai bukunya padahal buku yang dari pemerintah waktu itu gitu ya, memang tersebar luas gitu. Akhirnya karena nggak bisa dibuka, saya masukkan videonya ke Google Drive dan alhamdulillahnya bisa gitu. Jadi memang resikonya kalau di YouTube kadang suka gitu ya. Entah dari penerbitnya yang memang nggak mau bukunya disebarluaskan secara masif gitu ya, atau memang ternyata ada musik yang kita nggak sengaja ternyata kena copyright gitu ya, harusnya nggak kita cantumkan, ternyata kita cantumkan akhirnya tidak diizinkan gitu ya. Nah itu kadang diblok sama YouTube-nya gitu. Tapi keuntungannya kalau kita masukin videonya ke YouTube,
itu nanti kan menambah follower ya. Banyak yang lihat, banyak yang like, banyak yang subscribe gitu ya. Insya Allah. Nah, kalau ke Google Drive lebih aman gitu ya. Kita masukin video, ada musiknya atau apapun itu lebih aman. Tapi resikonya ya orang-orang jadi nggak mengunjungi YouTube-nya kita, channel YouTube-nya kita seperti itu. Ya. Cepetan. Ini salah satu digital library yang pernah saya buat ya. Ini bentuknya PDF ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di PDF kan itu, ini kan masih bisa diklik ya. Ini kan ada beberapa buku yang saya masukkan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita kirim filenya PDF itu, orang klik di sini itu langsung nyambung ya ke drive-nya kita atau ke YouTube-nya kita ya, ke video yang ada di YouTube seperti itu. Misalnya ya, saya klik ya. Nah, ini langsung nyambung. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk ya. Rumah ini ya. Ini saya karena bikinnya pakai HP ya waktu itu, ke Android ya. Jadi memang tampilannya jadi kecil seperti ini. Nah, ini lumayan nih waktu banyak 732 penonton. Jadi bikin tahun lalu. Seperti itu. Jadi langsung nge-link ke YouTube. Erviana, ilustrator. Atau misalnya klik yang ini di bagian bukunya. Nah, ini nyambung juga. Oh, ini ke YouTube. Coba saya cari yang langsung ke Drive ya. Nah ya, yang waktu itu nggak bisa. Nah, kalau tadi saya simpan videonya di YouTube ya. Nah, yang ini akhirnya saya masukin ke Drive karena ketika dimasukin ke YouTube beberapa saat kemudian itu nggak bisa dibuka lagi. Yena. Iya. Ini contohnya. Jadi kalau di sini kan ada karakternya, ini Bapak Ibu juga pernah menggunakan ya, pakai Bitmoji saya waktu itu avatarnya ya. Gitu. Nah, untuk props-nya ini ya ini yang memang ada di Google Slide gitu. Ada sih linknya, nanti mungkin coba bisa saya berikan ya link yang memang itu sudah menyediakan properti ya, props yang memang untuk bisa jadi aksesori ya, aksesori di halaman kita ini gitu ya. Nah, bagaimana tahapannya, langkah-langkahnya? Yang pertama, Bapak Ibu silahkan bisa kumpulkan dulu e-booknya ya, buku elektroniknya gitu. Jadi mau bukunya buku cerita anak gitu ya, atau mungkin cerpen atau apapun itu gitu silahkan. Tapi yang pasti memang dalam bentuk buku elektronik gitu ya. Misalnya kita punya buku fisik berbentuk yang memang asli gitu ya. Terus kita nggak punya filenya, ya udah silahkan di scan aja bisa gitu ya. Kalau di foto kan kadang kurang jelas ya, lebih baiknya di scan gitu. Tapi kalau memang punya buku yang memang itu berupa file dari awal, ya itu lebih bagus lagi. Terus yang kedua, ini masukkan harusnya, bukan maukan. Masukkan ke dalam preview book ya. Saya biasanya pakai Flipsnack. Sebetulnya banyak sih yang lain, cuma saya biasanya pakai Flipsnack. Terus yang ketiga, siapkan video rekaman suara gitu ya. Jadi nanti bukunya kita kita klik-klik halamannya gitu ya. Terus nanti kalau sudah dimasukin ke Flipsnack book, nanti kan dia bentuknya kayak buku yang dibolak-balik gitu ya. Lalu kita rekam, pakai rekaman video perekam gitu ya, yang ada di HP kita. Terus yang berikutnya, unggah video tersebut ke Drive atau YouTube. Lalu langkah berikutnya, tangkap layar atau screenshot bagian sampul buku nih ya, yang tadi ya. Ini untuk apa? Untuk dimasukkan ke halaman yang tadi. Yang ketika kita klik langsung nge-link gitu ya ke video kita. Terus buat ruangan virtualnya pada Google Slide. Ya di sini saya kasih sampelnya yang di Google Slide ya. Ada yang pakai Canva, mudah juga. Cuma di sini saya sampaikan yang Google Slide dulu aja ya.
Terus ya sisipkan tautan video dari YouTube atau Drive ya nanti di hyperlink. Yang terakhir, unduh filenya dalam bentuk PDF. Nah, nanti file yang kita unduh ini yang akan kita bagikan kepada halayak ya, pada orang-orang di sekitar yang memang nanti bisa didengarkan oleh mereka gitu ya, suaranya kita, terus halaman-halaman buku yang kita sampaikan seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk proses merekam suaranya kan nggak bisa saat ini ya, mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya di besok hari gitu ya, kemudian hari. Nah, kalau sekarang mungkin kita coba sama-sama buat ruangan virtualnya pada Google Slide seperti itu. Bapak Ibu sudah sering menggunakan Google Slide kan ya? Di sini ada masternya nih, Pak Handoko. Handoko masternya. Ya. Sudah seringkah Bapak Ibu? Tuh, udah masuk. Ya, ini kalimat penutup nih sebelum kita pindah ke file yang berikutnya. Kegemaran membaca tidak terjadi dengan sendirinya, tapi harus diupayakan. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita di rumah, murid-murid kita gemar membaca, ya memang kita harus mau mengupayakan ya, mau mengorbankan, mau memberikan tampilan yang menarik pada apa yang kita suguhkan. Seperti itu. Dan salah satunya dengan perpustakaan digital ini yang kita coba buat sendiri ya. Kalau tadi kan yang saya contohkan banyak tersedia tuh, tapi kadang memang ada kepuasan tersendiri ya ketika kita bisa menghadirkan sendiri apa yang kita buat ya gitu. Meskipun bukunya mungkin bukan karya kita gitu, tapi kita coba mengemasnya dengan lebih apik lagi. Karena memang ada anak-anak yang harus dipancing gitu ya untuk baca dari kita bacakan dulu gitu. Kita bacakan dulu, nanti lama-kelamaan mereka akan mau membaca dengan sendiri. Selesai untuk materinya. Ya, slide-nya. Saya izin stop share. Oh, ini jawabannya tadi ya. Share screen tidak terlihat, Ibu. Oh, nggak kelihatan? Tadi terlihat nggak, Bu Lius, share screen saya? Terlihat jelas. Terlihat sampai akhir ya? Iya, sampai akhir jelas. Oh, soalnya di sini ada yang bilang nggak kelihatan. Iya, banyak yang stuck. Tadi cuma di halaman pertama katanya, nggak muncul ke selanjutnya. Tapi selanjutnya ada ya? Tapi kalau di saya lancar. Oh iya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya nanti. Saya udah pernah kirimkan link ininya ya ke Bu siapa ya? Ke Bu Lius ya? Iya, ke saya. Ini boleh di-share Bu, silakan gitu ya. Nanti bisa dilihat selain presentasinya. Oh iya, gangguan sinyal ya? Belum. Oh ini belum maksudnya yang Google Slide ya. Oke. Yang pakai laptop mungkin boleh coba dibuka ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya buka dulu sini ya. Kalau ada yang mau disampaikan boleh ya Bapak Ibu ya, silakan. Aduh, saya buka. Pak Supardi raise hand, Bu Lius. Iya, Pak Supardi, silakan. Pak Supardi. Masih di mute Pak Supardi. Pak Supardi. Mikrofonnya dinyalakan Pak Supardi. Iya, dipersilakan. Mic-nya. Mic-nya. Kalau terkendala di mic nggak apa-apa Pak, mungkin bisa di kolom chat Pak, nanti dibacakan. Iya. Saya sambil share ini ya. Assalamualaikum Bu, boleh tanya Bu? Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Supardi. Halo. Ya, halo. Pak. Pak Uud Bu. Oh Pak Uud. Pak Uud. Ya mohon maaf Pak, saya fokusnya ke Pak Supardi. Soalnya dari Pak Supardi harus. Silakan Pak Uud. Ya, terima kasih Bu. Ini Bu tentang membuat perpustakaan digital Bu ya. Ya terus terang saya secara pribadi mungkin masih awam Bu. Jadi kemampuan kita mungkin bisa dibilang belum merata Bu. Jadi saya secara pribadi kita mengupload video ke YouTube gitu Bu. Kemudian ataupun hal-hal yang lainnya mungkin masih belum menguasai. Nah ini Ibu tadi sudah menjelaskan cara membuat perpustakaan digital. Tadi di situ ada keterangannya
harus ada aplikasi yang lain yang sebagai penunjang. Nah, ini saya ingin dijelaskan, Bu. Sebetulnya aplikasi yang menjadi intinya aplikasi apa dulu gitu, Bu, yang harus kita punya. Hingga aplikasi yang lain jadi penunjangnya gitu. Ya, itu saja mungkin, Bu. Iya, Terima kepada kasih. Ibu Ira dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Uut. Pak Uut dari sekolah mana Pak Uut? Dari SDN Karangmulia 03 Bojongmangu, Bu. Oh, Masya Allah. Bojongmangu. Uut. Oh, ini ya. Iya. Jadi yang sebenarnya sih semuanya saling ini ya Pak ya, bersinergi. Ya, saling ini berkaitan gitu. Kalau yang pastinya sih kalau memang ini perekam layarnya Pak ya, perekam layar di HP. Kalau saya sih menilai sebetulnya semuanya penting gitu untuk kita gunakan gitu. Cuma memang nggak semuanya di-download Bapak. Kalau Flipping Book itu kan berbasis web ya, jadi nggak usah di-download bisa. Gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada yang di-download Pak. Insya Allah nggak akan memenuhi memori HP kita gitu ya. Kalau PDF kan memang maksudnya file yang kita unduh bentuknya PDF gitu ya. Gitu. Nah terus Flipping Book ini sebetulnya biar tampilannya lebih menarik aja sih Pak. Jadi kayak buku yang halamannya emang dibalik-balik seperti itu. Kalaupun kamu pakai ini sebenarnya ini nggak kenapa-napa gitu ya, nggak terlalu urgent gitu. Cuma memang biar tampilannya lebih menarik seperti buku yang dibalik halamannya gitu ya. Nah ini bisa pakai Flipping Book ini gitu. Terus kalau YouTube sama atau Google Drive ya ini penting karena memang untuk memasukkan video kita gitu. Jadi biar bentuknya video ya, bentuknya video gitu. Kalau misalnya tidak dimasukkan, nanti kita kiriminnya ke orang-orang bentuknya videonya aja gitu ya. Karena kalau di sini kan kita pengennya nanti bisa nge-link gitu ya, bisa nge-link dari si Google Slide itu sendiri. Gitu, Bapak. Kalau bisa, ini Bu, kalau misalkan orang lain atau anak ingin membuka perpustakaan digital itu, linknya di mana nanti kalau ingin disebarkan? Oh, jadi yang kita sebarkan file PDF-nya Pak. Nanti di PDF itu sudah kalau kita klik bukunya, misalkan Bapak naruh linknya di bagian buku gitu ya. Nah itu nanti bisa langsung nyambung ke buku yang ada di YouTube atau ada di Drive. Karena yang tadi saya coba buat ya. Oh ini. Nah ini. Jadi ini kan saya buat halamannya, ruangan virtualnya di Google Slide ya Pak ya, gitu. Bapak bisa juga kalau memang mau buatnya di PowerPoint atau di Canva atau di Google Slide gitu ya. Tapi kalau ini saya buatnya di Google Slide gitu. Nah, di buku yang saya masukkan ini, tadi ini kan hasil screenshot ya. Hasil screenshot saya masukin ke sini dan ini saya masukkan link nih di buku-buku ini gitu. Jadi nanti ketika diklik buku-bukunya, itu nyambung langsung nge-link ke video ya, video yang memang sudah kita upload, entah itu di-uploadnya tadi di YouTube atau di Drive gitu. Cuma kalau kita mau ngebaginya ke anak-anak, itu file PDF-nya aja yang kita bagikan gitu. Kalau misalnya Bapak mau membagikan dalam bentuk link lagi, ya berarti PDF-nya ini bisa jadi disimpan lagi di Drive. Nanti link Drive-nya kita bagikan ke anak-anak gitu ya. Seperti itu Bapak. Jadi kalau mau bentuknya link, nanti ini disimpan di Drive dulu aja gitu. Nanti link Drive-nya yang kita bagikan. Tapi kalau nggak mau masukin lagi, nggak apa-apa, langsung berupa file PDF-nya ini aja nih yang dibagikan gitu ya. Jadi Ibu kalau ini yang ini Bu ya, modelnya Google Slide Bu ya? Iya, ini pakai Google Slide Bapak. PowerPoint juga bisa Bu ya? PowerPoint bisa sih Bapak. Cuma saya memang lebih nyaman pakai Google Slide ya, karena kalau PowerPoint kan harus nge-save gitu ya. Kalau Google Slide kan nggak usah simpan-simpan, nanti dia tersimpan sendiri otomatis gitu ya. Oh iya Bu. Iya Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Pak Supardi gimana Pak Supardi? Mau melanjutkan? Ya, terima kasih Bu. Bisa didengar suaranya? Bisa Bapak. Ya, tadi Bu menjelaskan untuk membuat digital library harus memasukkan e-booknya ya Bu. Iya. Nah di sini kesulitan kami mungkin bagaimana cara mendapatkan e-book itu ya, sedangkan kita yang di perpustakaan sekolah itu kan karya-karya buku orang lain banyak ya Bu ya. Itu bagaimana Bu untuk mendapatkan e-book tersebut? Terima kasih Bu. Iya Bapak, sama-sama. Ya. Kalau untuk buku bacaan, buku cerita,
tadi salah satu yang saya rekomendasikan dari Let's Read itu Pak ya, gitu. Itu Let's Read itu bisa diunduh gitu, bukunya dalam bentuk PDF. Jadi nanti bisa digunakan seperti itu, karena memang dari Let's Read sendiri sudah mengizinkan juga untuk dibacakan secara nyaring gitu ya, seperti itu. Ada juga sih penerbit-penerbit yang lain, nanti coba saya berikan listnya juga ya. Saya dapat info dari Read Aloud Indonesia, memang ada penerbit-penerbit lain yang itu mereka gitu ya, nggak apa-apa gitu kalau memang bukunya ditampilkan sama kita gitu ya, sama kita gitu, dibacakan sama kita. Tapi ada juga memang harus hati-hati ya, ada penerbit yang memang tidak rela gitu kalau bukunya mereka kita bacakan, kita tampilkan secara keseluruhan, tuh ada juga gitu. Jadi harus hati-hati juga. Nah, kalau misalnya bukunya yang ada di perpustakaan gitu, atau Bapak punya buku yang bagus di rumah gitu ya, sedangkan Bapak nggak punya filenya gitu. Nah, kalau memang bukunya nggak terlalu banyak, halamannya cuma sedikit gitu ya, nah itu bisa di-scan Bapak, di-scan gitu ya, nanti baru dimasukin gitu ke rekaman di HP-nya seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Sama Bapak. Ya Bu Ira, ini ada pertanyaan. Sebentar. Ini ada pertanyaan. Ada yang bertanya, baru-baru ini ada yang membuat playbook Canva, apakah itu sama dengan e-book? Yang di kolom chat bukan Ibu? Oh ini ya, dari Bu Tatap ya? Iya. Saya membuat flipbook di Canva, apa itu sama dengan e-book? Ya, jadi Bu Tatap itu ketika memasukkan bukunya di flipbook, itu kan bukunya berbentuk e-book ya, Bu Tatap ya? Ini ya Bu, ini Tatap. Kemarin itu sebenarnya bukan bikin buku, jadi kayak materi pembelajaran aja. Cuman kebetulan ada kelas Canva, jadi untuk dimasukkan ke flipbook. Nah, pas ngeliat gitu kok kayak buku gitu, jadi seru banget gitu. Kayaknya per lembar bunyi gitu, kayak kita buka buku seperti biasa gitu, cuman adanya di HP gitu. Iya. Jadi ya bisa sih Bu disebut e-book juga karena kan gitu ya. Materi-materi ya yang bisa dibaca gitu ya, seperti itu. Ya, kalau memang pakai flipbook tadi ya, jadi menariknya jadi seperti halaman-halaman buku yang dibuka lembarannya gitu ya. Dan ada juga yang memang bersuara seperti itu. Kita buka buku sebetulnya seperti itu. Ya, kalau kemarin kan tentang materi pembelajaran, mungkin kalau misalnya ini berarti pokoknya bukunya bentuk PDF aja, dipindahkan ke flipbook, mungkin seperti itu kali ya Bu ya? Iya, jadi memang kalau di flipbook kan bukunya harus berupa PDF ya, filenya ya. File PDF baru bisa dimasukkan ke flipbook itu sendiri. Oh iya, ya udah. Makasih Bu. Sama Bu Tatap. Ya Bu Tatap. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Umiati Dewi. Boleh dicontohkan cara menggunakan Canva, Ibu Ira? Oh iya, nanti bisa menyusul ya Bu Umi ya. Gitu. Ini dari Bunda Roro juga sepertinya udah semangat banget nih. Bisa dipraktikkan Bu Ira? Ya boleh. Caranya. Oke, saya coba ya. Perlukah saya baca yang bawah dulu ya Bu Dius ya? Iya, boleh. Perlukah mencantumkan ISBN menghindari copyright? Ya memang sebaiknya ketika kita membacakan, harusnya ya aturan dalam membaca nyaring itu, jadi kalau kita membacakan bukunya Bapak Ibu, itu disebutkan penerbitnya siapa, ya penulisnya siapa gitu ya. Terus ilustratornya siapa, itu harus dicantumkan gitu. Itu salah satu aturannya ketika kita memang mau menyebarkan buku orang lain gitu ya. Nanti kan masuknya ke kanal YouTube kita atau ke Drive kita gitu ya. Terus kita bacakan juga, itu harus disertakan penerbit, penulis sama ilustrator seperti itu ya. Baik, saya share screen ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah siap sama laptopnya boleh dibuka ya ke halaman ke Google Chrome-nya ya. Nah, Google Chrome. Iya, Bapak Ibu buka Google Chrome-nya. Google Chrome. Bu Dede mau sambil nanya, boleh Bu Dede, silakan Bu Dede. Lalu, Ayo. Silakan Bu Dede. Di pojok kanannya ada titik 9 ya Bapak Ibu ya. 9 titik ajaib, silakan diklik ya. Kalau yang memang belum pernah gitu ya, tapi kalau yang udah pernah insya Allah tahu ya. Terus slide ya.
Bu Dede dibuka unmute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf sebelumnya, saya Dede Nur Hayati dari SDN Jaya 05 Tambun. Saya kan bikin media pembelajaran ya Bu, materi belajar buat sehari-hari gitu ya Bu ya, buat sekolah, kelas. Itu saya bikin melalui aplikasi Anchor ya. Anchor apa sih? Anchor udah, terus slide udah, terus sites juga saya bikin gitu kan untuk menambah materi belajar ke anak-anak gitu kan. Udah saya upload juga ke YouTube, saya kirimkan alamat YouTube-nya gitu kan. Jadi anak-anak langsung lihat di YouTube. Itu ada beberapa materi pembelajaran itu yang udah saya upload ke YouTube itu apa bisa dibukukan terus dianggap sebagai saya tuh udah bikin perpustakaan digital gitu Bu, atau harus minimal itu ada kriteria berapa yang harus kita buat gitu, ada nggak Bu? Mohon maaf ya Bu ya. Iya Bu Dede. Bu Dede di YouTube-nya itu videonya memang sudah ada bukunya ya, buku yang dibacakan atau diperlihatkan? Jadi kalau saya kan kemarin itu bikin waktu ngajar kelas 4 tahun kemarin. Jadi saya bikin materi pembelajaran kelas 4. Jadi saya bikin rekaman materi sama suara saya juga ada. Pakai aplikasi Anchor ya, Anchor apa-apa gitu ya. Anchor ya Bu ya. Terus podcast ya. Pakai slide juga bikin, terus pakai sites juga saya bikin gitu kan. Iya Bu Dede, boleh. Nggak mesti Berarti ada ini kok, batasan minimalnya berapa halamannya enggak? Gitu, enggak ada Bu. Iya enggak. Jadi nanti Bu Dede tinggal bisa lanjutin aja ya, tinggal lanjutin untuk membuat halaman virtual, ruang virtualnya gitu ya. Oh, jadi kalau memang saya sudah daftar ada isinya gitu ya Bu ya? Bisa gitu ya. Iya. Nah, kalau memang sudah Saya ada lagi nyoba di laptop ini. Iya. Lagi. Iya, berarti Bu Makasih Dede banget, sudah Bu Ira. sampai tahap itu gitu ya. Alhamdulillah. Jadi saya udah beberapa materi pembelajaran yang udah saya upload ke anak-anak gitu kan. Jadi tinggal ngambil-ngambil terus masukin aja berarti ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Dede. Paparannya, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ini kan sudah masuk ke slide ya, Google Slide ya. Nah, di sini ada yang kosong ya, bagian kosong. Yang kosong ya, pilih ya. Diklik. Kalau saya kecepatan, silakan disampaikan ya. Iya, oke. Nah, tampilan seperti ini ya. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Sudah sampai sini kah? Yang sedang mencoba? Yang belum pakai laptop nggak apa-apa, nanti bisa mencobanya menyusul gitu ya. Bisa disimak dulu. Ini kita hapus dulu aja ya. Di sini kita hapus. Hilang sih jam. Oke. Terus di sini ada sisipkan ya Bapak Ibu ya, atau insert ya. Bu Pera sudah ya? Oh iya, oke Bu Pera silakan lanjutkan. Nah, sisipkan, terus pilih gambar. Kalau memang Bapak Ibu sudah ada di komputernya, silakan upload dari komputer ya, gambar yang diinginkan ya. Untuk kita mau cari untuk background-nya dulu ya, untuk background-nya dulu, latar belakangnya dulu. Tapi kalau memang belum ada, bisa telusuri internet ya, gitu. Klik telusuri internet. Nah, nanti di sini di sebelah kanan nih ada telusuri gambar, gitu ya. Misalnya background-nya. Wall background. Tuh ya, misalnya nih saya pilih wall background ya. Latar belakangnya itu dinding gitu ya. Mau yang mana nih? Terserah Bapak Ibu seleranya yang mana. Kalau saya misalnya saya pilih yang ini yang terang. Gimana sampai sini? Bisa diikuti? Bisa di drag ya. Nah, di drag ditarik gitu ya. Bisa dibawa atas.
atau bisa juga hilang. Diklik 2 kali ya, diklik 2 kali di bagian background yang kita inginkan tadi ya. Tuh. Gimana Bapak Ibu? Sampai sini aman? Kita rapikan saja ya. Ini kita mau bikin ruangan virtualnya. Terus kita masukin aja propertinya ya, propertinya. Kalau memang kita sudah punya propertinya yang tersimpan gitu ya, ada filenya, nanti bisa langsung masukin. Tapi kalau memang belum ada, ya udah telusuri internet lagi ya. Sisipkan gambar, telusuri internet. Ya Bu Umi ada yang mau ditanyakan Bu Umi? Silakan Bu Umi. Bu Umi raise hand ya. Soalnya saya cari rak buku dulu aja ya. Rak buku. Silakan Bu Umi. Kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, kalau Bapak Ibu ketik rak buku, di sini muncul macam-macam. Atau kalau misalnya rak bukunya mau yang langsung PNG ya, yang latar belakangnya sudah hilang. Tambahkan PNG ya, yang transparan. Bu Umi tertinggal katanya Bu Ira. Oh, Bu Umi tertinggal. Iya, klik apa Bun? Katanya saya tertinggal. Oh, dari yang mana Bu Umi? Dari yang awal? Bu Umi? Yang awal, Bu. Oh iya. Dari awal. Ulang dulu ya. Ini saya. Bu Umi buka Google Chrome-nya dulu Bu Umi. Iya. Nih, terus di pojok kanan tuh ada titik 9 Bu Umi. Iya, Bu. Ada, diklik ya. Sudah, Bu. Sudah. Cari yang slides. Ini ya. Oh, ini. Ketemu. Iya. Diklik. Nah, di bawahnya ke sini ya. Ini kan ada template-template nih. Kita ambil template-nya yang kosong aja ya. Dibuka, diklik lagi. Nah, kayak gini. Oh iya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Nanti ini dihapus dulu aja ya. Yang kotak-kotak ininya. Dihapus ya. Kita kembali ke sini. Oh iya, ini dikasih nama aja dulu ya Bapak Ibu ya. Dikasih judul ya, biar nggak bingung nanti. Misalnya virtual library. Misalnya gitu ya. Kasih judul ya di pojok kiri atas nih. Yang ganti nama ya. Kasih judul dulu. Jadi nanti kalau pas cari-cari filenya gampang. Gitu. Terus tadi kita sampai ini ya, nyari gambar di sini nih Bu Umi atau rekan-rekan yang lainnya disisipkan gambar, upload dari internet, drive, foto dengan URL kalau kita punya link ya. Kamera atau telusuri internet. Saya biasanya pakai telusuri internet. Terus nanti di sebelah kanan akan muncul seperti ini. Bisa langsung diketik gambar apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, tadi kan saya udah ambil latar belakang ini dinding ya, wall background ya. Saya pilih yang ini. Ini bisa diklik 2 kali biar masuk ke sini atau ditarik aja, drag gitu ya. Ini nanti akan ke bawah ke sini. Sudah sampai sini? Nah, misalnya saya mau pilih raknya itu ini ya. Ini ditarik dari ujung ya Bapak Ibu, dari sudut ya, dari sudut biar dia simetris gitu ya, biar nggak gepeng. Kalau ditarik dari bagian sisinya gini nanti dia nggak rapi. Tapi kalau dari sudut dia lebih rapi. Misalnya mau ditempatkan di sini. Nah, untuk properti lainnya, tinggal Bapak Ibu silahkan tambahkan gitu ya.
misalnya mau ada vas bunga, mau ada karpet, mau ada sofa, jam, dan lain sebagainya, tinggal cari di gambar, telusuri internet ya, cari saja di sini, insya Allah ada semuanya ya. Meskipun mungkin tidak sesuai, ada juga yang nggak sesuai harapan ya, kita pengen ini tapi ternyata nggak dapat, gitu ya, nggak dapat sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, misalnya mau buku di sini. Oh, ini nggak PNG ya, ini latar belakangnya masih ada Bapak Ibu ya. Hapus dulu. Cari yang latar belakangnya sudah hilang. Misalnya ini PNG nggak? Atau transparan. Ya. Oh, ini sudah. Ini contoh aja bukunya ya. Kalau nanti pas Bapak Ibu buat buku yang di sini itu diambil dari screenshot ini aja. Screenshot foto buku aslinya gitu. Sebentar saya cari di ada enggak ya? Masih ada. Jadi kita ambil dari komputer ya, bukan dari telusuri internet. Kalau memang itu screenshot dari bukunya kita yang mau kita masukkan ke situ gitu ya. Bapak Ibu silakan coba boleh tambahkan props-nya dulu ya, propertinya dulu. Sambil saya cari di sini ada nggak foto bukunya. Ya, saya screenshot. Nah, ini misalnya ditaruh di sini. Kalau mau diputer, saya. Nah, ini biar dia misalnya miringnya mau ke arah kanan atau lebih tegak. Atau ini ditaruhnya di sofa aja misalnya. Sofa. Jangan nggak dimakan tuh. Makan dua kak. Nah, ini kan nggak kelihatan Bapak Ibu ya. Ketika saya bawa ke sini, Bapak Ibu bisa, bukunya hilang nih ya. Bukunya hilang, diklik kanan. Sebentar, saya ulang. Ketika dibawa ke sini, bukunya hilang ya. Dia ada di belakang ya. Diklik kanan, terus urutan ya. Nah, urutan bisa pilih majukan atau pindahkan ke depan. Nah, jadi di depan kan, tadi kan di belakang ya. Nih, tadi di belakang gitu ya. Nah, diklik kanan, urutan, lalu majukan. Atau kalau majukan belum bisa juga, bisa pindahkan ke depan. Itu ya. Nah, di sini, misalnya ditaruhnya di sofa, karena posisi bukunya seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau untuk ruangan virtualnya tinggal gimana kita mendesainnya aja Bapak Ibu sesuai selera gitu ya, kreasinya mau tambahin dengan avatar, misalnya avatar kita pakai tadi Bitmoji atau dengan yang lainnya gitu ya. Terus propertinya juga terserah mau ada sofa, karpet dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau linkkan dengan videonya kita ya. Video yang memang berisi itu buku ya. Coba di-linkkan dulu. Misalnya saya ambil dari link ini. Dari link YouTube saya. Saya copy. Kelihatan nggak? Bu Lius, YouTube-nya saya kelihatan nggak? Kanal YouTube-nya? Terlihat. Terlihat ya. Jadi ini linknya kan di atas ya Bapak Ibu ya. Di copy. Ya. Terus balik ke sini. Maaf, bukan yang ini. Yang ini.
Terus di bukunya ini kita masukkan link. Nih, yang ini ya, sisipkan link ya. Di sini ada icon seperti apa nih, pantai gitu ya. Jadi sisipkan link, klik. Tapi jangan lupa yang di bukunya diklik dulu, diklik, terus sisipkan link. Nah, paste link yang tadi dari YouTube atau memang link dari Drive ya. Terapkan. Tuh, jadi si buku ini ketika nanti diklik, meskipun itu bentuknya filenya PDF ya, tetap bisa dibuka. Itu linknya. Nah, ini saya slideshow dulu ya. Contoh, nah ini saya klik nih bukunya. Nah, dia langsung nyambung ke link YouTube kita. Tuh, yang mana itu isi video. Atau, oh kalau ini saya tadi ngelinknya, mohon maaf, saya ngelinknya ke beranda ya. Coba saya ngelinknya ke, ini aja ya, ke apa, khusus bukunya. Nah ya. Saya stop share dulu ya. Buka YouTube ada iklannya. Oke, nah saya share ini. Nah, ini link videonya ya, link videonya. Kalau tadi link beranda, maaf. Link video. Jadi video yang memang sudah berisi buku ya, yang kita rekam pakai perekam HP. Nah ini nanti dulu, kita kesini dulu. Sudah di copy linknya, lalu diklik di sini. Salah. Bentar. Bentar. Stop share. Diam aja. Jangan berisik. Jangan berisik. Ibu Ira. Ya. Itu ada pertanyaan. Ya. Bu Rusda ya, bertanya, izin bertanya, untuk link bukunya bisa didapatkan dari mana, Ibu? Oh bisa iya. dijawab? Link maksudnya dapat e-booknya atau link yang videonya atau gimana, Bu? Coba saya lihat. Ya. Untuk link bukunya bisa didapatkan dari mana, Bu? Gitu. Nah, Ya. kalau tadi ini, Bu nih, Bu Lius, YouTube saya kelihatan ya? Iya, terlihat, Bu. Ya, kelihatan ya. Nah, ini kan YouTube-nya saya ya. Iya. Ini tuh video yang saya upload ke YouTube. Nah, video ini saya buat dari saya merekam di HP aja. Nah, kan biasanya di HP di bawaan HP masing-masing sudah ada ya, sudah ada aplikasi perekamnya ya. Kalau memang belum ada, nanti bisa download dulu misalnya X Recorder atau yang lainnya gitu ya, yang memang bisa untuk merekam layar gitu ya, merekam layar seperti itu. Jadi nanti sebentar. Dari awal deh ya. Misalnya dulu saya punya buku misalnya ini. Link video atau e-booknya? Oh iya, nih Bu, bentar. Oke, nah ini misalnya, ini saya ambil dari Let's Read ya. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu bisa unduh buku-buku dari mana saja bisa gitu ya. Salah satunya ini saya rekomendasikan itu ada buku cerita yang banyak itu dari Let's Read gitu ya. Atau tadi aplikasi-aplikasi perpustakaan digital yang lain ya, yang memang diizinkan untuk mendownload gitu ya, dan boleh disebarluaskan gitu. Atau mungkin Bapak Ibu punya e-book sendiri, misalnya kadang mungkin dapat dari grup WA mana gitu e-book ya, atau memang dari Kemendikbud juga ada gitu ya, suka ada buku-buku ini ya PDF-nya ya,
gitu e-booknya. Atau kalau mau buku yang punya kita sendiri atau punya orang lain, tapi kita nggak punya filenya nih, gitu. Nanti boleh di-scan dulu ya, silakan di-scan. Itu kan kalau di-scan nanti berbentuk bisa dijadikan bentuk PDF ya hasil scan-nya ya, gitu. Nah ini contoh yang saya download dari Let's Read nih, gitu. Nah ini kan bentuknya PDF ya, oke PDF nih. Nah si PDF ini saya masukkan ke Flipping Book. Coba saya buka dulu Flipping Book-nya. Sebentar. Flipsnack ya, saya biasanya pakai Flipsnack. Sign in lagi, sebentar saya buka dulu. Lanjutkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin akun dulu, bikin akun di Flipsnack atau yang aplikasi-aplikasi semacamnya gitu. Oke, saya share screen lagi. Ini ya, ini salah satu contoh aplikasi Flipping Book ya. Saya biasanya pakai atau ada yang lainnya sebenarnya. Nah, di sini yang bisa diupload itu dalam PDF Bapak Ibu gitu ya. Seperti yang tadi Bu ya, yang sudah. Nah, ini upload PDF. Nah, yang tadi saya punya ya, gitu ya. Saya sudah punya PDF-nya tuh, ibunya. Kita upload lah ke sini. Upload. Ini kayaknya harus. Coba. Oh, karena sudah kelebihan. Kita hapus yang ini dulu ya, biar bisa. Oh iya, kalau yang gratisan cuma bisa 3 ya. Kalau mau lebih dari 3 harus yang premium. Saya hapus dulu ya ini ya. Biar bisa ngupload lagi. Dibuang dulu. Nah, kita upload ya. Kita unggah. Upload files. Nah, carilah e-book yang kita punya ya di sini ya. Kita nyimpannya di mana nih? Misalnya saya nyimpannya di sini. Di Read Loud misalnya yang banyak bukunya. Nah, misalnya saya mau yang tadi gajah atau ini aja nih Gurita Lapar ya. Gurita Lapar misalnya bukunya. Kita upload nih. Nah, dia dalam proses upload ya di Flipping Book itu ya. Sedang proses. Tunggu, nah, next. Lanjutkan. Nah, ini sudah jadi, tinggal nanti dipublish. Kalau kita klik ini, nah ini maksud dari dimasukkan ke Flipping Book itu nanti biar tampilannya seperti ini, jadi kayak buku yang memang terbuka halamannya gitu ya. Terus seperti ini Bapak Ibu. Itu ya kan lebih menarik ya gitu daripada kita hanya menampilkan biasa aja tanpa kita masukkan ke Flipping Book dulu gitu ya. Lebih menarik. Ini ya. Nah, nanti ini kita save. Simpan. Nah, ini bisa dikasih nama nih judulnya apa? Tadi misalnya judul bukunya Gurita Lapar, ya udah dikasih nama aja Gurita Lapar ya titelnya ya. Deskripsikan terserah kalau ini bebas. Nah, terus dipublish. Dipublikasikan. Ini kalau mau linknya ya, kalau mau link dari Flipping Book itu sendiri, di copy. Ya, copy. Nah, jadi terus linknya ini kita buka, misalnya kita buka di sini. Tapi enaknya memang ngerekamnya pakai HP ya, kalau pakai laptop juga silakan sih, cuma saya biasanya pakai HP. Kita buka linknya. Tadi kita ngambil linknya dari sini Bapak Ibu ya. Setelah di save and share, ini linknya udah jadi nih. Ini kita copy linknya, terus kita buka misalnya di HP atau di komputer juga. Kita buka linknya. Nah, kan tampilannya kayak gini ya.
Nah, ini nih si bahan ini yang mau kita bacakan gitu ya, mau kita bacakan atau hanya kita perlihatkan saja gitu ya. Nah, kalau memang mau bentuknya video, nanti sambil kita buka-buka, klik-klik nih biar halamannya terbuka, terus kita sambil ngomong gitu ya kalau kita mau membacakan, ini sambil dibuka sambil direkam ya, sambil direkam, entah itu ngerekamnya misalnya di laptop Bapak Ibu atau di HP. Cuma memang mudahnya sih di HP aja gitu kan. Suka ada perekam bawaan ya gitu. Kalau di laptop karena harus download dulu kan, harus download dulu. Di HP juga ada sih yang memang itu harus download juga kalau memang nggak ada perekam bawaannya gitu. Jadi sambil Bapak Ibu ngeklik, sambil baca deh tuh bukunya gitu ya, sambil direkam. Klik, ya. Nina, si gurita menyayangi ibunya. Nah, ini sambil kita rekam nih layarnya, layar klik yang kita klik-klik ini gitu ya, bukunya ini. Tuh. Nina memakan semua yang dihidangkan ibunya di meja. Nah, itu suara kita kan masuk tuh, suara kita masuk, halaman terbuka, terus sambil direkam juga, gitu, ya. Nanti hasil rekamannya kan bentuknya video ya Bapak Ibu ya. Hasil rekamannya kita kan bentuknya video, karena kita ngerekamnya di layar, rekaman layar kan, gitu, bentuknya video kan. Nah, video itu yang dimasukkan ke dalam YouTube atau Google. YouTube semuanya udah bisa atau bagaimana? Saya terlalu cepat nggak, Bu Lius? Saya terlalu Kenapa Bu ya? Ya Bu Ira? Saya terlalu cepat nggak? Tidak. Bisa dipahami nggak ya? Gimana Bapak Ibu? Sudah paham? Nanti kalau sudah dimasukkan ke YouTube atau ke Google Drive, nah linknya tadi tuh yang kita sambungkan ke ini, yang kita masukin ke sebentar. Ya. Oh, punya ngasih link dari YouTube-nya yang kita masukin ke sini. Ini yang nyambung ke pertanyaannya Bu. Siapa tadi ya Bu Lius terakhir? Tadi nyambung pertanyaannya ke Bu Dede. Ke Bu Dede ya. Sisipkan link. Iya. Masukinlah link YouTube-nya atau link Drive-nya gitu. Iya. Terapkan. Nah, kalau udah masukin link-link kayak gini, terus oh ini Flipsnack, saya masih copy Flipsnack. Udah masukin link-link kayak gini, terus tampilan virtual nih halaman udah rapi, udah tinggal di-download file, download dokumen PDF. Nah, inilah yang nanti di-share ke anak-anak atau ke yang lainnya. Gitu. Gimana? Bapak Ibu, kecepatan nggak saya? Atau saya ulang lagi? Bu Dede, Bu Rusdia? Iya, saya ada. Gimana, sudah paham? Ini alamat link, kita copy. Alamat YouTube-nya atau Drive-nya, di-copy. Terus ditempelkan ke. Ya, di sini ada ini ya Bu ya, ada nih ya, sisipkan link ya. Sisipkan link, terus masukin ke sini nih. Ya. Tadi misalnya saya ambil linknya ini ya. Nah, masukin ke sini, paste, terapkan. Udah, jadi udah ngelink nih. Nih udah ada kan linknya ya? Iya, iya. Iya Bu Rusdia, memang harus berkali-kali praktek. Kalau hanya sekali memang belum paham ya Bu Ira ya. Harus dipraktekkan berkali-kali baru kita bisa paham. Kalau baru sekali memang agak sedikit susah. Bu Ira, ini juga ada pertanyaan dari Bu Dia ya. Ini sebentar.
Bu Ira suaranya hilang ya, tidak terdengar. Oh iya, maaf ke mute ya kayaknya saya. Iya, Mohon nggak ada maaf. suaranya. Oh iya, sampai mana tadi saya Bu hilangnya? Kayaknya tadi sampai yang Bu Rusdia tadi ya. Saya ulang yang drive ya, saya ulang yang Iya, drive. yang drive. Kalau mau ngambil link di drive, misalnya mau nyimpennya di drive aja biar aman, nggak kena copyright, nggak khawatir nanti ternyata bukunya ada yang nggak diizinkan untuk ditampilkan gitu ya, atau ada musik-musiknya gitu ya. Jadi misalnya lebih aman, ya udah dari nyimpennya di drive aja videonya gitu ya. Kalau mau nyimpen video di drive, tampilan drive saya udah kelihatan ya Bu Lius? Tampilannya sudah. Kelihatan ya. Kalau mau nyimpen video di drive, hasil rekaman tadi kita itu, ini baru, terus upload file ya. Nah, cari deh videonya tadi Bapak Ibu nyimpen videonya misalnya di mana. Gitu ya, misalnya di download atau di mana. Misalnya ini. Ya, misalnya anggaplah ini videonya gitu ya. Diklik open. Nah, ini sedang mengupload. Nah, selesai, berarti sudah masuk. Kita cari misalnya di mana tadi itu adanya. Oke, anggaplah sudah masuk ya. Terus sekarang kita mau ambil linknya. Diklik kanan, dapatkan link. Nah, terus salin link ya. Gitu. Salin link, selesai, masukkan ke sini. Nah, klik Ya, Bu bukunya. Ira waktunya 5 menit lagi ya. Oh iya, Cepet banget. ya. Mohon maaf, kayaknya baru mulai. Baru nyambung ini. Paste di sini. Tidak terasa ya Bu ya? Terapkan. Kurang waktunya ini Bu. Kurang waktunya. Nanti kita lanjutkan di berikutnya. Oke, saya ulang dari awal ya, biar ini aja untuk mereview. Pertama siapkan e-booknya Bapak Ibu ya. Pertama siapkan e-booknya. Nanti e-booknya itu boleh hasil download dari manapun, cari-cari gitu ya. Atau kita punya file buku kita sendiri gitu ya, buku tulisan kita atau buku hasil karya antologi sama-sama, kita punya filenya, tapi memang diizinkan gitu ya, diizinkan untuk dipublikasikan gitu ya, biar manfaatnya lebih terasa gitu ya. Atau kita punya buku fisiknya aja, terus halamannya juga nggak terlalu banyak gitu ya, atau mungkin materi pembelajaran bisa jadi seperti yang tadi beberapa ibu sudah membuat ya, beberapa ibu guru materi pembelajaran tuh kita pernah merangkum gitu ya, atau kita pernah bikin PowerPoint-nya segala macam gitu ya, udah kita download filenya dalam bentuk PDF. Nah, si file PDF-nya itu, yang e-book-nya itu dimasukin ke dalam Living Book. Nah, ini yang tadi ya. Ini kenapa sih? Biar lebih menarik aja sebenarnya tampilannya. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini biar lebih menarik sebetulnya. Jadi uploadlah PDF-nya Bapak Ibu, si e-book-nya tadi ya. Gitu. Nah, ini karena tadi saya udah kelebihan 3 lagi ya, karena ini basic. Ini harus saya hapus lagi. Biar bisa. Nah, misalnya saya hapus lagi. Bentar, ingin saya hapus ya. Ini untuk mereview. Biar mana hapusnya? Oh, hilang. Icon hapusnya mana ya? Di bawah ya? Oh iya, move to trash. Oke, yes. Ya. Terus upload lah. Upload file. Misalnya saya mau nguploadnya tadi yang ini. Nah, misalnya ini. Buku Google misalnya. Diklik, open. Nah, dia masuk sini kan. Si buku PDF-nya kita itu. Ya. Atau mungkin buku-buku pelajaran Bapak Ibu punya gitu ya yang PDF-nya ya. Ada teman saya yang rajin banget juga itu buku-buku tema ya. Buku temanya di SD dijadikan seperti ini gitu. Buku tematik. Terus udah next. Nah, save and share ya, disimpan dan dipublish. Terus publish.
Ini namanya Flipsnack ya, yang saya pakai Bapak Ibu ya. Nih, flipsnack.com. Copy linknya, ini copy. Lalu dibuka. Dibukanya misalnya mau ngerekamnya di komputer aja, silakan. Kalau memang punya alat rekamnya di situ, aplikasinya. Mau di handphone biar lebih mudah, gitu silakan. Nah, ini kan hasil buka link tadi ya. Nah, sudah, mulailah direkam layarnya. Sambil kita klik halamannya. Sambil kita membacakan bukunya. Atau kalau nggak mau dibacakan, nggak apa-apa. Diklik-klik aja halamannya. Tapi jangan terlalu cepat. Nanti anak-anak nggak bisa bacanya kalau kecepatan ya. Gitu. Jadi misalkan beberapa detik atau 1 menit atau 2 menit gitu ya. Nah, diklik. Nah, biar anak-anak kita kasih kesempatan baca dulu. Gitu. Sampai selesai. Kalau sudah selesai, sudah di-off-kan rekamannya. Nah, nanti kan bentuknya video tuh hasil rekamannya. Lalu di-upload ya, diunggah ke YouTube. Gitu. Atau ke Google Drive. Tadi Google Drive caranya yang tadi itu. Ya. Nih baru upload file, cari filenya, open, udah masuk. Kalau di YouTube, ini ya, buat upload video dan ikuti aja langkah-langkah berikutnya ya. Gitu, masuk deh. Tapi harus punya akun YouTube dulu. Pasti udah punya ya semuanya ya. Nah, video yang ada di YouTube atau di Drive itu linknya kita ambil, baru dimasukin ke sini. Nah, tadi ya. Nah, kalau yang di Canva juga sebenarnya sama aja Ibu, Bapak ya. Bikin ruangannya dulu, nanti sama disisipkan link, sama aja ya. Terus kalau sudah jadi ini udah rapi, ya, silakan filenya diunduh. Cari yang PDF, ini ya, dokumen PDF diunduh. Nah, ini keunduh kan ya. Nah, inilah yang kita bagikan. PDF-nya ini, filenya ini. Nanti yang menerimanya sudah bisa membaca dengan mengklik link ya. Nah, oh ini tadi karena. Iya Bu Ira, bisa ya. Cukup Bu Lius? Iya cukup. Nanti saya kirim ini ya. Sangat menarik sekali ya. Nanti boleh dikirim videonya mungkin ya. Ini banyak saya sekali titip yang ini aja kali ya. Saya titip videonya ya. Link propertinya ya, properti Google Iya. Slide ya. Jadi mungkin biar lebih gampang kalau mau nyari properti yang berhubungan gitu ya, misalnya untuk ruangan virtualnya gitu ya. Iya. Baik Ibu. Terima kasih sekali kepada Ibu Ira yang telah memberikan paparan materi yang sangat luar biasa dan sangat menarik sekali. Semoga apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sudah puas ya? Belum. 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 Ya nanti akan masih meraba-raba. Nanti bisa tutorialnya berarti ya Bu ya. Ya, bersama Ibu Ira ya nanti bisa kontak-kontakan ya. Ya Bapak Ibu, sekian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ira sebagai narasumber dan juga seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan webinar Digital Library malam ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada host kita, Bu Hetty. Silakan Bu Hetty. Iya, terima kasih. Bagus sekali ya acaranya Bu Ira. Sangat menarik. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Coba kameranya dibuka yang diumpetin. Oke, siap Pak Adam? Sudah siap Pak? Silakan foto Pak. Pak Adam apa Pak Handoko? Ada pengumuman dari Pak Soleh enggak? Silakan Pak. Pertama ya. Bapak Ibu maaf dibuka sedikit ya. Bu Lius, kameranya ada ya pengumuman siap dari ya. Pak Soleh. Oh iya, nanti disampaikan ada sama pengumuman dulu. Bu Hetty. Iya, udah silakan. Ya. Maaf. Iya. Bu Ya, Hetty, silakan sebelum Pak Soleh. kita foto bersama, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Soleh? Iya, silakan Pak Soleh.
Boleh Pak Soleh, dipersilakan. Pak Soleh sudah hadir? Bu Pera raise hand ya, Bu Pera. Ada yang mau disampaikan juga kan? Ada nggak Pak Soleh? Pak Soleh nggak ada. Pak Soleh kayaknya keluar masuk tadi deh, Bu. Keluar Bentar. masuk. Boleh dengan Pak Adam mungkin mau. Saya nggak pegang dokumennya nih. Mau dibantu sama saya? Oke, silakan. Boleh, Ya, silakan. sok-sok. Dokumennya ada di situ ya? Ya, silakan Pak pengumumannya. Videonya bisa di-share aja langsung, Bu. Bu Ira ya. Ya, Bu. Videonya katanya. Oke, mungkin sebagai prakata saja dari saya ya. Nanti videonya Iya. bisa di-share, Bu. Bisa ya? Bisa ya. Ini Bisa dari ya, Pak Bu ya. Soleh itu. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Bu Guru Ira, mohon izin ya. Iya, silakan Pak Adam. Tidak lama ini. Yang pertama kali barangkali Komet Bekasi baru mertas jalan, Bu Ira. Ya, alhamdulillah teman-teman juga kelihatan kompak. Barangkali tidak berpanjang kalam, Komet Bekasi dalam waktu dekat akan menggulirkan merchandise nih, seperti merchandise ataupun yang lain barangkali sudah kita siapkan. Bisa ditampilkan berupa kaos, Bu Ira. Komet Bekasi menyediakan kaos bagi teman-teman yang ingin menggunakan kaos, memakai kaos keren Komet Bekasi. Kita sudah siapkan dengan insya Allah harga terjangkau, dengan kualitas juga cukup bagus. Karena kenapa kita berikan yang terjangkau, kualitas bagus, karena sasaran kita agar teman-teman merasa puas, kemudian merasakan Komet Bekasi ini sebagai rumah besar guru-guru pembelajar. Barangkali itu bisa di-share, Bu, videonya dari Pak Soleh. Bu Roro bisa bantu nggak ya? Saya nggak jadi co-host Pak Adam. Bu Ari bisa tuh. Bu Ari. Nggak apa-apa. Nanti mungkin di share di grup aja ya. Oke. Coba saya bantu aja Pak Adam. Oh, nanti siapa tuh? Pak Soleh. Pak Handoko ya? Ya, sebentar Bu. Oh ya, Mangga dibantu. Nah, ini yang akan kita tawar ke teman-teman. Kaos tampilan keren dan logo depan belakang. Harganya terjangkau untuk bagi perempuan panjang. Nanti ini juga akan kita share di grup Komet Bekasi. Silakan buat teman-teman yang memang berminat bisa menghubungi Bu Wiwik ya, Bu Wiwik, ataupun bisa dengan teman Komet yang lain. Barangkali itu yang saya sampaikan, Bu Ira. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Handoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak Ibu dibuka dulu ya kameranya, kita foto bersama dulu ya. Waktu juga sudah menunjukkan sudah hampir selesai ya. Sebelumnya saya sapa Bu Ira, Bu Lius, dan para panitia di sini ya. Ternyata pesertanya tidak dari Bekasi saja loh. Ternyata teman saya dari Yogyakarta pun ikut. Selamat malam Mbak Kias yang dari Yogyakarta ya. Oke, dan teman-teman yang lainnya di MGMP Kabupaten Bekasi. Oke, Bapak Ibu silakan di foto bersama dulu ya. Bagaimana Pak Handoko, silakan kameranya dibuka ya Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu. 3 kali di fotonya ya. Ya, siap Bu. Bentar ya. 1, 2, 3. Bentar Bu, saya ngasih aba-aba saja. Bentar. Oke, silakan Pak. Bentar, saya siapkan perangkatnya dulu Bu. Oke, 1, 2,
3. Ini masih yang pertama ya. Ya. Kita akan Salam menuju literasi ke tidak? halaman kedua. Oke. Boleh. Silakan memberikan salam literasinya. 1, 2, 3. Sekarang untuk yang ketiga. Ketiga apa gayanya, Pak? Oke, bebas. Oke, siapa ya Bapak Ibu? 1, 2, sekitar 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Ira atas ilmunya ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk kegiatan acara Komed Bekasi tahun 2022 ini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru Ira, terima kasih sudah hadir. Udah kan ya? Terima kasih Bu Ira. Terima kasih Bu semuanya. Ilmunya luar biasa sekali malam hari Terima ini. kasih. Sangat menarik. Terima kasih Bu Ira. Sampai ketemu. Terima kasih banyak Pak Handoko. Semoga bermanfaat. Ya, silakan Bapak Ibu di live ya. Iya. Ini keluar ya. Istirahat. Ada suara aku lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.